kalau kita sudah punya Yesus, kenapa kok enggak otomatis ya kita ini bisa berubah? Why? Why aku begini? Aku nggak kepingin loh ngomong sama mamaku begitu. Kenapa keluarnya begitu melulu? Justru yang benci yang kulakukan. Yang ingin aku lakukan, aku nggak bisa. Padahal aku tahu secara hukum Taurat, secara nurani bahwa itulah yang seharusnya aku perbuat. Lihat ini blundernya sama diri sendiri. Kenapa banyak orang nggak damai sejahtera? Kenapa banyak orang itu nggak happy? Lalu mereka cari-cari di materi. Salah, carinya salah alamat. Kita harus mengalami terobosan inside our heart. Terobosan itu dimulai dengan evaluasi, Bapak Ibu. Dikatakan sekali lagi ayat 1, apakah kamu nggak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum bahwa hukum berkuasa. Nah perhatikan kalimat ini, ada pewahyuan di dalamnya. Bahwa hukum berkuasa, law has got power over. Hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Coba renungkan, minta hikmat dari Roh Kudus dan firman, pahami hukum dosa di dalam tubuhmu sendiri. Di dalam situasi seperti apa, bila mana, bagaimana, dan biasanya seperti apa, Anda dan saya jatuh di lubang atau kubangan yang sama. Beberapa anak muda komplain ke saya dan berkata, kok aku terus jatuh di pornografi. Didoakan kelepasan sampai jungkir balik, besok lusa jatuh lagi. Apakah masih setan urusannya? Lain cerita kalau orang kesurupan jangan diajak bicara. Saya pernah layani orang gila, kita doakan dan dia waras. Saya nggak bisa ngomong sama dia firman. Kalau menabur firman dengan orang yang kehilangan akal sehatnya, itu seperti menabur di jalanan, benih itu dia ambil burung sebelum dia mengerti. Percuma jatuh di tanah aspal. Tapi kalau kita bisa memilih yang baik dan yang buruk, kita tahu yang benar dan yang jahat. Dan kita itu tahu firman apalagi, then I think strategi kita yang salah kali. Saya bilang sama anak muda ini, where do you put your computer? Zaman dulu sih ini, sebelum ada handphone seperti hari ini, komputer masih tebal-tebal itu. Dia bilang, komputerku di kamarku. Nah itu dia. You're sleeping with your enemy. Komputer itu bagus, gak ada salahnya. Diciptakan oleh hikmat Allah pada diri manusia. Gak tentu orang Kristen yang menciptakan itu. Tapi Tuhan punya gambar dan rupa itu, intelijensinya itu semua ada di dalam diri ciptaan paling mulia, yaitu orang. Orang menciptakan komputer, tujuannya untuk ilmu pengetahuan, tapi juga bisa untuk yang macam-macam yang lain. Saya bilang, selama kamu ada dengan komputer satu kamar itu, kamu akan jatuh bangun. Kamu harus tahu, di waktu seperti apa kamu jatuh. When you are alone. When you are alone. Kenapa sih kok selalu marah? Apa suami dan istri ini, kenapa suami istri itu seperti Tom and Jerry? Selidik demi selidik, butuh sedikit konseling di dalam hal ini. Konseling bukanlah jalan terakhirnya. Banyak orang itu selalu konseling lagi lama-lama langganan. Jangan-jangan bukan healing yang dia cari, tapi terapi. Ada orang itu kecanduan konseling. Terus konseling tapi gak berubah-berubah. Tapi kalau konseling dijalankan dengan tepat. Dan orang yang kita konselingi atau sang konseli itu juga punya pandangan yang benar. Juga bukan punya pandangan benar. Orang kalau pandangan benar gak perlu dikonselingi. Tapi si konseli itu, orang yang mau dikonselingi itu dia ekspektasinya tepat. Dia gak mengira kalau konseling yang penting curhat. Tapi dia mau solusinya. Orang ini udah jenuh dan bosan dengan kekalahan. Dia berkata, I want solution. Cocok dah. Ketemu dengan konselor yang tepat, gak usah banyak-banyak, langsung ketemu jalan keluarnya. Berikan judul, berhenti bergumul dengan diri sendiri. Kalau di judul Alkitab kita LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, arti hukum Taurat. Saya tambahkan supaya masuk ke hati kita itu kena relevan dengan situasi kita, berhenti bergumul dengan diri sendiri. Ini akan menjadi pesan Tuhan yang relevan buat yang kena bagi orang segala usia ya. Dari ABG sampai orang tua yang sudah punya cucu, cicit bahkan. Termasuk anak-anak yang lebih belia. Karena kita semua itu keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita itu udah bakat alamnya dari sana. Gak pintar nyanyi, menggambar, mungkin gak bisa seni, melukis, mungkin gak bisa matematika. Tetapi kita semua satu bakatnya. Kita itu bisa blunder sama diri sendiri. Memang itu udah bibit bobot bebet dari sana. Nah agar supaya kita mengalami kemenangan dalam hidup kita, di dalam diri harus clear dan jelas. So stop struggling with yourself. Berhentilah bergumul dengan dirimu sendiri. Berhenti fighting di dalam diri ini. Tenanglah jiwaku, aman dalam naunganmu. Coba saya jelaskan bagaimana kita bisa menang di dalam diri kita.
agar kita bisa menang di luar kita. Apakah kamu tidak tahu ayat 1, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Betul sih? Coba bayangkan ayat 2, Anda akan ngerti maksud Paulus di sana apa. Sebab seorang istri, ini contohnya, terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Betul gak? Kalau kita lagi dinikahkan holy matrimony kan gimana? Apakah si suami mengambil istrinya sebagai, pria ini mengambil wanita ini sebagai istri yang sah hingga kematian memisahkan. Jadi selama hidup gak boleh cerai. Ayat 2 baca lagi ya, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Betul, make sense, masuk akal. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya itu hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Itu namanya selingkuh atau perselingkuhan. Tapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Bukan berarti dia bisa sembarangan. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki. Berarti dia free to marry, dia bisa menikah lagi. Jikalau dia memilih begitu. Ya, Paulus itu pakai suatu alegori atau ilustrasi. Bahwa hukum itu berkuasa selama orang itu hidup. Tapi kalau terjadi kematian, hukum itu berubah. Sebab itu saudara-saudaraku, ayat 4, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Berhenti sampai di sana, saya jelaskan dulu 4 ayat. Ayat 1 mulai lagi. Berhenti bergumul dengan diri sendiri. Apakah kamu nggak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Jadi di dalam tubuh kita itu ada hukum Taurat. Kita tahu jangan-jangan. Kalau Anda mendengarkan Roma 1 sampai 4 yang saya ajarkan beberapa minggu yang lalu, di salah satu ibadah, saya menjelaskan bahwa hukum Taurat itu ada. Ya, tepatnya di ibadah Roma pasal 2, ibadah kedua, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya menyampaikan firman bahwa orang yang mati di luar hukum Taurat dihakimi, diadili sesuai dengan hukum Taurat. Orang yang mati di luar hukum Taurat, diadili di luar hukum Taurat itu. Tapi hukum Taurat itu ditulis, bukan di loh batu, tapi dalam hati nurani. Jadi setiap kita itu mengerti, nurani kita itu hidup. Ada satu hal yang tidak bisa disangkali bahkan oleh orang jahat sekalipun. Dia tahu benar, dia tahu salah. Dan itu dari Allah. Saya ulang lagi, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Jadi kita semua tahu hukum Taurat. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Jadi berhenti bergumul dengan diri sendiri. Apa yang membuat Anda frustrasi dalam hubungan dengan keluarga misalnya? Kenapa ya? Kami suami istri itu cekcok melulu. Atau kalau anak-anak muda, kenapa saya jatuh terus menerus onani atau masturbasi? Atau dalam bisnis juga, kenapa aku ini orangnya kok susah jujur ya? Dan juga bagi mungkin dalam hal yang sederhana, susah kendalikan emosi, ada beberapa orang frustrasi, aku kok begini. Makin dia bergumul dengan dirinya, makin dia jatuh. Semakin dia bergumul dengan diri sendiri, semakin terikat dengan dosa. Dan semakin dia benci dirinya, semakin jauh dari Allah. So, bagaimana caranya orang terkutuk seperti kita ini bisa bebas dari belenggu? Caranya gimana? Kita harus pertama-tama evaluasi dulu. Kita harus melakukan assessment. Due diligence harus dijalankan. Kebanyakan orang itu seperti rel, atau seperti sepur, atau seperti roda saja berputar tanpa tujuan. Tuhan suruh kita berhenti sejenak. Pakai waktu ketika kita merenungkan firman, waktu dikhotbahi seperti ini, waktu datang ke gereja atau saat teduh pribadi. Untuk refleksi. Nah saya bicara ini pesan yang tepat untuk orang Kristen. Kalau orang belum Kristen, maka saya akan beritahu kondisi berdosanya. Bahwa dia butuh Kristus dulu, kartu perdana. Tapi kalau kita sudah punya Yesus, kenapa kok tidak otomatis ya? Kita ini bisa berubah. Why? Why aku begini? Aku gak kepingin loh ngomong sama mamaku begitu. Kenapa keluarnya begitu melulu? Justru yang benci yang kulakukan. Yang ingin aku lakukan, aku gak bisa. Padahal aku tahu secara hukum Taurat, secara nurani bahwa itulah yang seharusnya aku perbuat. Lihat ini blundernya sama diri sendiri. Kenapa banyak orang gak damai sejahtera? Kenapa banyak orang itu gak happy? Lalu mereka cari-cari di materi. Salah, carinya salah alamat. Kita harus mengalami terobosan inside our heart.
Terobosan itu dimulai dengan evaluasi, Bapak Ibu. Dikatakan sekali lagi ayat 1, apakah kamu nggak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum bahwa hukum berkuasa. Nah, perhatikan kalimat ini, ada pewahyuan di dalamnya. Bahwa hukum berkuasa, law has got power over. Hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Coba renungkan, minta hikmat dari Roh Kudus dan firman, pahami hukum dosa di dalam tubuhmu sendiri. Di dalam situasi seperti apa, bila mana, bagaimana, dan biasanya seperti apa, Anda dan saya jatuh di lubang atau kubangan yang sama. Beberapa anak muda komplain ke saya dan berkata, kok aku terus jatuh di pornografi. Didoakan kelepasan sampai jungkir balik, besok lusa jatuh lagi. Apakah masih setan urusannya? Lain cerita kalau orang kesurupan jangan diajak bicara. Saya pernah layani orang gila, kita doakan dan dia waras. Saya nggak bisa ngomong sama dia firman. Kalau menabur firman dengan orang yang kehilangan akal sehatnya, itu seperti menabur di jalanan, benih itu dia ambil burung sebelum dia mengerti. Percuma jatuh di tanah aspal. Tapi kalau kita bisa memilih yang baik dan yang buruk, kita tahu yang benar dan yang jahat. Dan kita itu tahu firman apalagi, then I think strategi kita yang salah kali. Saya bilang sama anak muda ini, where do you put your computer? Zaman dulu sih ini, sebelum ada handphone seperti hari ini, komputer masih tebal-tebal itu. Dia bilang, komputerku di kamarku. Nah itu dia. You're sleeping with your enemy. Komputer itu bagus, gak ada salahnya. Diciptakan oleh hikmat Allah pada diri manusia. Gak tentu orang Kristen yang menciptakan itu. Tapi Tuhan punya gambar dan rupa itu, intelijensinya itu semua ada di dalam diri ciptaan paling mulia, yaitu orang. Orang menciptakan komputer, tujuannya untuk ilmu pengetahuan, tapi juga bisa untuk yang macam-macam yang lain. Saya bilang selama kamu ada dengan komputer satu kamar itu, kamu akan jatuh bangun. Kamu harus tahu di waktu seperti apa kamu jatuh. When you are alone. When you are alone. Kenapa sih kok selalu marah? Apa suami dan istri ini, kenapa suami istri itu seperti Tom and Jerry? Selidik demi selidik, butuh sedikit konseling di dalam hal ini. Konseling bukanlah jalan terakhirnya. Banyak orang itu selalu konseling lagi lama-lama langganan. Jangan-jangan bukan healing yang dia cari, tapi terapi. Ada orang itu kecanduan konseling. Terus konseling tapi nggak berubah-berubah. Tapi kalau konseling dijalankan dengan tepat, dan orang yang kita konselingi atau sang konseli itu juga punya pandangan yang benar. Juga bukan punya pandangan benar. Orang kalau pandangan benar gak perlu dikonselingi. Tapi si konseli itu, orang yang mau dikonselingi itu dia ekspektasinya tepat. Dia gak mengira kalau konseling yang penting curhat. Tapi dia mau solusinya. Orang ini udah jenuh dan bosan dengan kekalahan. Dia berkata, I want solution. Cocok dah. Ketemu dengan konselor yang tepat, gak usah banyak-banyak, langsung ketemu jalan keluarnya. Ya. Sebenarnya ya, suami istri itu kenapa seperti Tom and Jerry? Mungkin suami punya ekspektasi terlalu tinggi. Istri juga tidak mengerti. Tidak mengerti, seorang wanita tidak mengerti prianya. Ada kesalahpahaman tingkat dewa. Yang tidak bisa diseberangi oleh makhluk hidup. Termasuk mereka yang sudah menikah jadi satu tubuh pun saling tidak mengerti. Kalau kita jelaskan sedikit, oh begitu. Jadi kita harus mengerti dulu. Gimana, di dalam situasi seperti apa di hatimu atau di rumah tanggamu. Membuat kapal-kapal pecah di dalam rumah. Piring pun berterbangan. Hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Apa yang menghidupkan dosa di dalam dirimu itu? Coba cari tahu. Minta hikmat sama Allah. Ada orang tertentu itu ketika dia itu adrenalinnya berdegup kencang sekali. Lalu kemudian setelah itu dia pulang ke rumah, bahkan pulang retreat bahkan. Zaman sebelum pandemi, retreat asik rame-rame, rohani, pulang jatuh. Kenapa itu? Pulang pelayanan juga bisa. Karena kadang-kadang kita izinkan adrenalin kita cepat. Kita nggak bisa cope ketika adrenalin itu turun. Kalau kita gitu terus lama-lama, itu namanya caffeine forever, itu bisa mati jantungan. Kita banyak orang itu bisa handle ketika dia itu excited atau semangat. Tapi ketika tubuh itu mengharuskan kita turun semangat, di waktu turunnya emosi perasaannya, banyak orang di situ kecolongan. Many people don't realize
tidak menyadari hukum berkuasa atas seseorang selama orang hidup-hidup. Dia nggak ngerti cara hukum Taurat bekerja di dalam tubuhnya yang menghidupkan dosa. Sebagian orang salah penempatan, menempatkan barang yang selalu menjadi godaan di dalam satu ruangan. Ada orang tertentu tidak pernah mengubah komunikasinya. Harus terjadi perombaan total, berhenti bergumul dengan diri sendiri. Sebenarnya solusinya mudah. Dengarkan suara Roh Kudus, Tuhan akan kasih hikmat marifat. Kalau Anda terbuka untuk dilayani, bahkan nanti ada saudara seiman yang mengkonselingi, nanti loh, gak perlu konseling berjam-jam bertubi-tubi, cuma diarahkan ke rumput hijau air yang tenang, Anda mengerti, oh ini ternyata jawabannya. Aku kira ini belenggu neraka, ternyata hanya karena salah sangka. Bapak Ibu Saudara, firman yang saya mau bagikan ini simple dulu mulai dengan ini. Many of your gruesome problems have the most simple solutions. Jangan frustrasi, jangan lempar handuk putih dulu. Persoalan Anda yang paling rumit itu, kemungkinan besar solusinya sangat sederhana. Jangan gupuh, kata orang Surabaya. Jangan panik, tenanglah. Dalam ketenangan terletak kekuatan, kata Yesaya. Kalau Anda nggak perlu Anda cari-cari konseling ya kalau memang perlu. Ada orang nggak usah dikonselingi sudah langsung menemukan solusinya. Jikalau hatimu tenang, tidak usah magnify the problems atau besarkan masalahmu. Kemungkinan Anda akan keluar dari persoalan itu lebih dini daripada yang Anda kira. Lebih cepat daripada yang Anda duga. Dan nanti lihat ya, kejatuhannya tidak seberapa, tidak sesering dulu. Ibadah sebelum ini saya jelaskan, bahwa dari waktu ke waktu sekalipun orang Kristen sudah dibawa kasih karunia, anak-anak Tuhan. Namun dari waktu ke waktu kita masih mengalami yang namanya the occasional problem of falling into sin. Masih mengalami sesekali gagal atau jatuh dalam dosa dan kebiasaan buruk lagi. Kalau Anda mau tahu bagaimana cara bercermin dan memandang diri sendiri ketika kita gagal, supaya kita itu ekspektasinya nggak terlalu tinggi terhadap diri sendiri, nanti benci diri sendiri. Dengarkan khotbah saya sebelumnya, saya nggak akan ulangi. Tapi sekarang ini saya hanya mau tunjukkan pada Anda lewat sharing saya yang ibadah sekarang ini Roma 7. Bahwa solusimu itu gampang. Pastor Philip, masa sih saya harus beli mahal? Nggak usah pakai duit mahal. Cari-cari konsultan. Sebenarnya sangat-sangat simple. I am prophesying. Saya menubuatkan sebelum the end atau tutup tahun ini, beberapa problema masalah Anda yang paling besar akan begitu saja berlalu, diselesaikan oleh Tuhan karena Anda dengar-dengaran. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Khotbah itu firman yang dibagikan tidak harus bentuknya secara teknis atau praktis. Tetapi ada roh nubuatan di sini, itulah pengajaran. Kalau Anda menangkap itu, nanti Anda akan terkejut ternyata. Urusan bisnis yang tidak kunjung mari. Ternyata cuma salah price tag-nya aja, ngasih harganya itu terlalu murah. Padahal orang-orang mau beli lebih mahal dari itu. Beberapa orang barangnya dikasih label yang terlalu mahal. Dia belum melakukan survei dulu, cek. PR tidak dijalankan. Pikirannya itu selalu muter-muter di tempat. Padahal harusnya dia survei kiri kanan. Terlalu mahal, turunin sedikit, gak usah takut nanti volumenya Tuhan tambahkan. Sometimes ya, wisdom comes from unpredictable sources. Saya nubuatkan. Paulus ini membuat sesuatu yang rumit seperti diri manusia. Menjadi begitu mudah untuk mengerti. Hey guys, coba cari tahu gimana hukum berkuasa selama kamu hidup. Bagaimana hukum Taurat itu bekerja menghidupkan dosa di dalam dirimu. Pahami itu. Ya, tidak perlu satu-satu digarisbawahi. Domba mendengar suara gembalanya. Anda dengar suara saya, Anda dapat pengajaran. Anda dengar suara Yesus, Anda dapat jawaban. Coba nanti bawa pulang. Kalau Anda perlu waktu lebih sungguh-sungguh lagi hari-hari ini mencari Tuhan. Sisihkan waktu 1 hari itu gak susah. Puasa gitu. Daripada main game atau apa. Daripada kita itu sosial media. Aduh, orang di luar sana itu selalu akan ada di situ. Gak akan meninggalkanmu. Mereka akan selalu menunggu update-mu terbaru. Tapi ada waktunya kita taruh semuanya. Dengar-dengaran dengan Allah. Buka Alkitab terbuka, agenda terbuka. Begitu caranya. Di ruang studi saya, di ruang doa saya itu begitu. Saya buka, nggak ada yang tertutup. Handphone saya bisa tutup, Alkitab saya selalu terbuka. Dan saya mulai berdoa dan cari kehendak Allah. Oh, amazing what you will download.
sini ada beberapa orang yang sudah jarang doa soalnya. Saya nggak menghakimi. Nah, sebelum saya khotbah seperti ini hari ini, jam 3.15 tadi saya sudah doa untuk Anda. Dan saya rasakan ini praduga tak bersalah. Tapi sebagai gembala berjaga atas jiwa, saya kira-kira nggak akan salah lah. Banyak yang sudah nggak doa. Terlalu apa? Terlalu bingung dengan masalahnya. You be very surprised what you will download. Hari ini diajari dalam suara pengembalaan. Doa yuk, jangan tinggalkan itu. Tuhan akan bagikan hikmat kepadamu. Ya, dari sini kita mengerti. Paulus mengajari kepada orang-orang di Roma. Kalian harus tahu gimana hukum berkuasa. Bila mana, bagaimana, biasanya seperti apa. Dosa itu dihidupkan di dalam dirimu atau kegagalan. Hindari tikungan-tikungan itu. Ya, ayat 4. Ayat 5 maksudnya. Oh sorry, kembali ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. I love this, verse 4 kita baca lagi tadi. Kamu sudah mati bagi hukum Taurat. Kalau kamu tahu pitfall-pitfallmu atau titik-titik jatuhmu, kamu bisa matikan loopholes atau lubang-lubang itu. Kamu bisa minta Tuhan untuk menutupnya. Mengampuni dosa yang telah kau lakukan masa lalu, dan berhati-hati untuk tidak jatuh di kubangan yang sama. Tuhan seperti ingatkan kita, hey, kita ini nggak kesurupan, kita ini punya Roh Kudus. Jangan Roh Kudus hanya dijadikan penyembahan, jadikan Dia juga gurumu yang menuntunmu. Let Him be your guidance atau pembimbingmu. Minta Tuhan untuk tutup itu. Sebab kamu telah mati bagi hukum Taurat. Apalagi Tuhan sudah membeli kita di Kalvari. Apalagi kita sudah dibaptis. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan. Secara sah, tubuh jiwa roh ini sudah miliknya Allah. Tidak ada pencobaan lebih besar yang bisa datang di hidup kita tanpa sepengizinan Tuhan. Berarti dengan kata lain, kalimat itu dari Alkitab menunjukkan bahwa dalam segala persoalan kita selalu ada solusi yang Tuhan sudah bukakan. Hanya karena belum ada, bukan berarti itu belum diberikan, tapi belum Anda temukan. Tuhan itu jelas-jelas mengatakan kesusahan sehari untuk sehari. Berarti ada solusi. Dan Tuhan berkata, hai saudara-saudaraku, kamu sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Yesus sudah membelimu. Dan segala berkatmu itu sudah dibeli oleh Tuhan. Bahkan dilanjutkan di kitab Efesus nantinya tulisannya begini. Segala berkat rohani itu ada bersama Kristus di sorga. Berarti Tuhan itu punya gudang persediaan. Jadi apa yang kita perlukan, tidak ada satupun yang menjadi surprise bagi Tuhan. Surprise, Tuhan terkejut dan berkata, ups yang ini belum gua pikirkan waktu di Kalvari, mati di Golgota itu. Nggak ada, semua ini sudah coverage. Kalau Tuhan itu adalah sebuah internet provider atau wifi, sampai mau gunung tinggi, lembah curam itu semua ada coveragenya. Semua itu kencang sekali sinyalnya. Tidak ada masalahmu itu yang sinyal Tuhan lemah. Saya ingin menubuatkan bagi orang yang putus asa, tidak perlu bipolar. Tidak perlu depresi, aku sedih, mau bunuh diri, ambil tali. Nggak usah itu. God has provided you with a solution. Tapi kita yang harus bisa menilai bagaimana hukum Taurat bekerja di dalam diri kita. Apa yang menghidupkan dosa kita? Apa yang membuat kita nggak sabaran? Apa yang membuat kita jatuh di lubang yang sama itu melulu? Sebab itu saudara-saudaraku, ayat 4, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain. Coba katakan milik orang lain. Coba katakan milik orang lain. Arti pertama adalah kita bukan lagi budak dosa. Ketika Yesus mati di Kalvari, kita terima Tuhan, sudah selesai. Sudah selesai di kayu salib, tapi bukan berarti otomatis kita selamat. Sampai kita terima Tuhan, maka segala sesuatu jadi sah. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Paham maksud saya ya? Bukankah di salib sebelum Yesus mati, Yesus mengembuskan nafas terakhir dan berkata sudah selesai? Tapi apakah otomatis kita masuk surga karenanya? Apakah otomatis kita selamat kalau mati tanpa menerima Yesus dulu? Kita binasa. Tapi waktu kita terima Yesus berarti kita agree, kita setuju. Saat itu juga disahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kamu menjadi milik orang lain sejak kita terima Yesus, kita menjadi milik Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan
Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya kan? Ada lagi yang hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Ketika kita terima Yesus, kita menjadi milik Kristus. Tapi kalau kita sudah punya Yesus, kenapa kok tidak otomatis ya kita ini bisa berubah? Why? Why aku begini? Aku nggak kepingin loh ngomong sama mamaku begitu. Kenapa keluarnya begitu melulu? Justru yang benci yang kulakukan. Yang ingin aku lakukan, aku nggak bisa. Padahal aku tahu secara hukum Taurat, secara nurani bahwa itulah yang seharusnya aku perbuat. Lihat ini blundernya sama diri sendiri. Kenapa banyak orang nggak damai sejahtera? Kenapa banyak orang itu nggak happy? Lalu mereka cari-cari di materi. Salah, carinya salah alamat. Kita harus mengalami terobosan inside our heart. Terobosan itu dimulai dengan evaluasi, Bapak Ibu. Dikatakan sekali lagi ayat 1, apakah kamu nggak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum bahwa hukum berkuasa. Nah perhatikan kalimat ini, ada pewahyuan di dalamnya. Bahwa hukum berkuasa, law has got power over. Hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Coba renungkan, minta hikmat dari Roh Kudus dan firman, pahami hukum dosa di dalam tubuhmu sendiri. Di dalam situasi seperti apa, bila mana, bagaimana, dan biasanya seperti apa, Anda dan saya jatuh di lubang atau kubangan yang sama. Beberapa anak muda komplain ke saya dan berkata, kok aku terus jatuh di pornografi. Didoakan kelepasan sampai jungkir balik, besok lusa jatuh lagi. Apakah masih setan urusannya? Lain cerita kalau orang kesurupan jangan diajak bicara. Saya pernah layani orang gila, kita doakan dan dia waras. Saya nggak bisa ngomong sama dia firman. Kalau menabur firman dengan orang yang kehilangan akal sehatnya, itu seperti menabur di jalanan, benih itu dia ambil burung sebelum dia mengerti. Percuma jatuh di tanah aspal. Tapi kalau kita bisa memilih yang baik dan yang buruk, kita tahu yang benar dan yang jahat. Dan kita itu tahu firman apalagi, then I think strategi kita yang salah kali. Saya bilang sama anak muda ini, where do you put your computer? Zaman dulu sih ini, sebelum ada handphone seperti hari ini, komputer masih tebal-tebal itu. Dia bilang, komputerku di kamarku. Nah itu dia. You're sleeping with your enemy. Komputer itu bagus, gak ada salahnya. Diciptakan oleh hikmat Allah pada diri manusia. Gak tentu orang Kristen yang menciptakan itu. Tapi Tuhan punya gambar dan rupa itu, intelijensinya itu semua ada di dalam diri ciptaan paling mulia, yaitu orang. Orang menciptakan komputer, tujuannya untuk ilmu pengetahuan, tapi juga bisa untuk yang macam-macam yang lain. Saya bilang, selama kamu ada dengan komputer satu kamar itu, kamu akan jatuh bangun. Kamu harus tahu, di waktu seperti apa kamu jatuh. When you are alone. When you are alone. Kenapa sih kok selalu marah? Apa suami dan istri ini, kenapa suami istri itu seperti Tom and Jerry? Selidik demi selidik, butuh sedikit konseling di dalam hal ini. Konseling bukanlah jalan terakhirnya. Banyak orang itu selalu konseling lagi lama-lama langganan. Jangan-jangan bukan healing yang dia cari, tapi terapi. Ada orang itu kecanduan konseling. Terus konseling tapi nggak berubah-berubah. Tapi kalau konseling dijalankan dengan tepat, dan orang yang kita konselingi atau sang konseli itu juga punya pandangan yang benar. Juga bukan punya pandangan benar, orang kalau pandangan benar gak perlu dikonselingi. Tapi si konseli itu, orang yang mau dikonselingi itu dia ekspektasinya tepat. Dia gak mengira kalau konseling yang penting curhat. Tapi dia mau solusinya. Orang ini udah jenuh dan bosan dengan kekalahan. Dia berkata, I want solution. Cocok dah. Ketemu dengan konselor yang tepat, gak usah banyak-banyak, langsung ketemu jalan keluarnya. Ya. Sebenarnya ya, suami istri itu kenapa seperti Tom and Jerry? Mungkin suami punya ekspektasi terlalu tinggi. Istri juga tidak mengerti. Tidak mengerti, seorang wanita tidak mengerti prianya. Ada kesalahpahaman tingkat dewa. Yang tidak bisa diseberangi oleh makhluk hidup. Termasuk mereka yang sudah menikah jadi satu tubuh pun saling tidak mengerti. Kalau kita jelaskan sedikit, oh begitu. Jadi kita harus mengerti dulu. Gimana di dalam situasi seperti apa di hatimu atau di rumah tanggamu. Membuat kapal-kapal pecah di dalam rumah. Piring pun berterbangan. Hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Apa yang menghidupkan dosa di dalam dirimu itu? Coba cari tahu. Minta hikmat sama Allah.
Ada orang tertentu itu ketika dia itu adrenalinnya berdegup kencang sekali. Lalu kemudian setelah itu dia pulang ke rumah, bahkan pulang retreat bahkan. Zaman sebelum pandemi, retreat asik rame-rame, rohani, pulang jatuh. Kenapa itu? Pulang pelayanan juga bisa. Karena kadang-kadang kita izinkan adrenalin kita cepat. Kita nggak bisa cope ketika adrenalin itu turun. Kalau kita gitu terus lama-lama, itu namanya caffeine forever, itu bisa mati jantungan. Kita banyak orang itu bisa handle ketika dia itu excited atau semangat. Tapi ketika harus tubuh itu mengharuskan kita turun semangat, di waktu turunnya emosi perasaannya, banyak orang di situ kecolongan. Many people don't realize, tidak menyadari, hukum berkuasa atas seseorang selama orang hidup. Dia nggak ngerti cara hukum Taurat bekerja di dalam tubuhnya yang menghidupkan dosa. Sebagian orang salah penempatan, menempatkan barang yang selalu menjadi godaan di dalam satu ruangan. Ada orang tertentu tidak pernah mengubah komunikasinya. Harus terjadi perombaan total, berhenti bergumul dengan diri sendiri. Sebenarnya solusinya mudah. Dengarkan suara Roh Kudus, Tuhan akan kasih hikmat marifat. Kalau Anda terbuka untuk dilayani, bahkan nanti ada saudara seiman yang mengkonselingi, nanti loh, gak perlu konseling berjam-jam bertubi-tubi, cuma diarahkan ke rumput hijau air yang tenang, Anda mengerti, oh ini ternyata jawabannya. Aku kira ini belenggu neraka, ternyata hanya karena salah sangka. Bapak Ibu Saudara, firman yang saya mau bagikan ini simple dulu mulai dengan ini. Many of your gruesome problems have the most simple solutions. Jangan frustrasi, jangan lempar handuk putih dulu. Persoalan Anda yang paling rumit itu, kemungkinan besar solusinya sangat sederhana. Jangan gupuh, kata orang Surabaya. Jangan panik, tenanglah. Dalam ketenangan terletak kekuatan, kata Yesaya. Kalau Anda nggak perlu Anda cari-cari konseling ya kalau memang perlu. Ada orang nggak usah dikonselingi sudah langsung menemukan solusinya. Jikalau hatimu tenang, tidak usah magnify the problems atau besarkan masalahmu. Kemungkinan Anda akan keluar dari persoalan itu lebih dini daripada yang Anda kira. Lebih cepat daripada yang Anda duga. Dan nanti lihat ya, kejatuhannya tidak seberapa, tidak sesering dulu. Ibadah sebelum ini saya jelaskan, bahwa dari waktu ke waktu sekalipun orang Kristen sudah dibawa kasih karunia, anak-anak Tuhan. Namun dari waktu ke waktu kita masih mengalami yang namanya the occasional problem of falling into sin. Masih mengalami sesekali gagal atau jatuh dalam dosa dan kebiasaan buruk lagi. Kalau Anda mau tahu bagaimana cara bercermin dan memandang diri sendiri ketika kita gagal, supaya kita itu ekspektasinya nggak terlalu tinggi terhadap diri sendiri, nanti benci diri sendiri. Dengarkan khotbah saya sebelumnya, saya nggak akan ulangi. Tapi sekarang ini saya hanya mau tunjukkan pada Anda lewat sharing saya yang ibadah sekarang ini Roma 7. Bahwa solusimu itu gampang. Pastor Philip, masa sih? Saya harus beli mahal, nggak usah pakai duit mahal. Cari-cari konsultan. Sebenarnya sangat-sangat simple. I am prophesying. Saya menubuatkan sebelum the end atau tutup tahun ini. Beberapa problema masalah Anda yang paling besar akan begitu saja berlalu. Diselesaikan oleh Tuhan karena Anda dengar-dengaran. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Khotbah itu firman yang dibagikan tidak harus bentuknya secara teknis atau praktis. Tetapi ada roh nubuatan di sini, itulah pengajaran. Kalau Anda menangkap itu, nanti Anda akan terkejut ternyata. Urusan bisnis yang tidak kunjung mari. Ternyata cuma salah price tag-nya aja, ngasih harganya itu terlalu murah. Padahal orang-orang tahu, orang-orang mau beli lebih mahal dari itu. Beberapa orang barangnya dikasih label yang terlalu mahal. Dia belum lakukan survei dulu, cek PR tidak dijalankan. Pikirannya itu selalu muter-muter di tempat. Padahal harusnya dia survei kiri kanan. Terlalu mahal, turunin sedikit, gak usah takut nanti volumenya Tuhan tambahkan. Sometimes ya, wisdom comes from unpredictable sources. Saya nubuatkan. Paulus ini membuat sesuatu yang rumit seperti diri manusia. Menjadi begitu mudah untuk mengerti. Hey guys, coba cari tahu gimana hukum berkuasa selama kamu hidup. Bagaimana hukum Taurat itu bekerja menghidupkan dosa di dalam dirimu. Pahami itu. Ya, enggak perlu satu-satu digarisbawahi. Domba mendengar suara gembalanya. Anda dengar suara saya, Anda dapat pengajaran. Anda dengar suara Yesus, Anda dapat jawaban. Coba nanti bawa pulang. Kalau Anda perlu waktu lebih sungguh-sungguh lagi hari-hari ini mencari Tuhan. Sisihkan waktu 1 hari itu enggak susah. Puasa gitu. Daripada main game atau apa.
Daripada kita itu sosial media, aduh orang di luar sana itu selalu akan ada di situ, nggak akan meninggalkanmu, mereka akan selalu menunggu update-mu terbaru. Tapi ada waktunya kita taruh semuanya. Dengar-dengaran dengan Allah. Buka Alkitab terbuka, agenda terbuka. Begitu caranya. Di ruang studi saya, di ruang doa saya itu begitu. Saya buka, nggak ada yang tertutup. Handphone saya bisa tutup, Alkitab saya selalu terbuka. Dan saya mulai berdoa dan cari kehendak Allah. Oh, amazing what you will download. Di sini ada beberapa orang yang sudah jarang doa soalnya. Saya nggak menghakimi. Nah, sebelum saya khotbah seperti ini hari ini, jam 3.15 tadi saya sudah doa untuk Anda. Dan saya rasakan ini praduga tak bersalah. Tapi sebagai gembala berjaga atas jiwa, saya kira-kira nggak akan salah lah. Banyak yang sudah nggak doa. Terlalu apa? Terlalu bingung dengan masalahnya. You be very surprised what you will download. Hari ini diajari dalam suara penggembalaan. Doa yuk, jangan tinggalkan itu. Tuhan akan bagikan hikmat kepadamu. Ya, dari sini kita mengerti. Paulus mengajari kepada orang-orang di Roma. Kalian harus tahu gimana hukum berkuasa. Bila mana, bagaimana, biasanya seperti apa. Dosa itu dihidupkan di dalam dirimu atau kegagalan. Hindari tikungan-tikungan itu. Ya. Ayat 4. Ayat 5 maksudnya. Oh sorry, kembali ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. I love this, verse 4 kita baca lagi tadi. Kamu sudah mati bagi hukum Taurat. Kalau kamu tahu pitfall-pitfallmu atau titik-titik jatuhmu, kamu bisa matikan loopholes atau lubang-lubang itu. Kamu bisa minta Tuhan untuk menutupnya, mengampuni dosa yang telah kau lakukan masa lalu, dan berhati-hati untuk tidak jatuh di kubangan yang sama. Tuhan seperti ingatkan kita, hey, kita ini nggak kesurupan. Kita ini punya Roh Kudus. Jangan Roh Kudus hanya dijadikan penyembahan. Jadikan Dia juga gurumu yang menuntunmu. Let Him be your guidance atau pembimbingmu. Minta Tuhan untuk tutup itu. Sebab kamu telah mati bagi hukum Taurat. Apalagi Tuhan sudah membeli kita di Kalvari. Apalagi kita sudah dibaptis. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan. Secara sah, tubuh jiwa roh ini sudah miliknya Allah. Tidak ada pencobaan lebih besar yang bisa datang di hidup kita tanpa sepengizinan Tuhan. Berarti dengan kata lain, kalimat itu dari Alkitab menunjukkan bahwa dalam segala persoalan kita selalu ada solusi yang Tuhan sudah bukakan. Hanya karena belum ada bukan berarti itu belum diberikan, tapi belum Anda temukan. Tuhan itu jelas-jelas mengatakan kesusahan sehari untuk sehari. Berarti ada solusi. Dan Tuhan berkata, hai saudara-saudaraku, kamu sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Yesus sudah membelimu. Dan segala berkatmu itu sudah dibeli oleh Tuhan. Bahkan dilanjutkan di kitab Efesus nantinya tulisannya begini. Segala berkat rohani itu ada bersama Kristus di sorga. Berarti Tuhan itu punya gudang persediaan. Jadi apa yang kita perlukan, tidak ada satupun yang menjadi surprise bagi Tuhan. Surprise, Tuhan terkejut dan berkata, ups yang ini belum gua pikirkan waktu di Kalvari, mati di Golgota itu. Nggak ada, semua ini sudah coverage. Kalau Tuhan itu adalah sebuah internet provider atau wifi, sampai mau gunung tinggi, lembah curam itu semua ada coveragenya. Semua itu kencang sekali sinyalnya. Nggak ada masalahmu itu yang sinyal Tuhan lemah. Saya ingin menubuatkan bagi orang yang putus asa, tidak perlu bipolar. Tidak perlu depresi. Aku sedih, mau bunuh diri, ambil tali. Nggak usah itu. God has provided you with a solution. Tapi kita yang harus bisa menilai bagaimana hukum Taurat bekerja di dalam diri kita. Apa yang menghidupkan dosa kita? Apa yang membuat kita nggak sabaran? Apa yang membuat kita jatuh di lubang yang sama itu melulu? Sebab itu saudara-saudaraku, ayat 4, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain. Coba katakan milik orang lain. Coba katakan milik orang lain. Arti pertama adalah kita bukan lagi budak dosa. Ketika Yesus mati di Kalvari, kita terima Tuhan, sudah selesai. Sudah selesai di kayu salib, tapi bukan berarti otomatis kita selamat. Sampai kita terima Tuhan, maka segala sesuatu jadi sah. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Paham maksud saya ya? Bukankah di salib sebelum Yesus mati, Yesus mengembuskan nafas terakhir dan berkata, sudah selesai? Tapi apakah otomatis kita masuk surga karenanya? Apakah otomatis kita selamat kalau mati tanpa menerima Yesus dulu? Kita binasa. Tapi waktu kita terima Yesus, berarti kita agree, kita setuju. Saat itu juga disahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, kamu menjadi milik orang lain sejak kita terima Yesus, kita menjadi milik Yesus. Ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya kan? Ada lagi yang hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku. Ketika kita terima Yesus, kita menjadi milik Kristus. Tapi juga ada satu arti yang bisa berkembang dari itu. Jangan hanya kita puas diselamatkan. Paulus mengatakan di dalam suratnya, kerjakanlah keselamatanmu itu. Setelah kita diselamatkan, kalau kita kembali ditarik arus bawah, balik lagi hidup bagi diri sendiri, pasti kita akan bertubi-tubi, dikalahkan oleh dosa, bergumul dengan diri sendiri mati-matian, dan makin hari makin frustrasi, bukan makin hari makin bersuka cita dan makin happy. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Yesus mati supaya kita menjadi miliknya. Dan Yesus mati supaya kita punya visi yang lebih tinggi. Yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Nah masalahnya di ayat 4 ini banyak orang menerapkan kematian. Saya ajak Anda berpikir sedikit karena Roma memang susah. Kenapa kita kok nggak bisa bebas dari diri kita? Karena fokus kita ke hukum Taurat. Yang isinya jangan-jangan. Loh hukum Taurat itu baik. Tanpa hukum Taurat kita nggak tahu apa itu salah, apa itu benar. Tapi hukum Taurat harus menjadi reminder kita. Kadang-kadang gentle, kadang-kadang kurang gentle. Bukan gentle reminder saja. Tapi visi kita nggak boleh hukum Taurat. Coba ya, coba. Kalau ada satu orang muda nih, jangan mau jatuh ke pornografi. Kalau dia taruh sebagai ujung tujuannya adalah jangan pornografi, dia pasti jatuh. Karena dia fokusnya ke kematian. Aku harus mati. Daging kita itu terlalu lihai, digituin tambah ngelawan. Kecuali kalau roh kita dikuatkan. Orang muda itu jangan punya visi, jangan jatuh, malah jatuh. Tapi kasih dia visi, buat apa jatuh? Itu lain. Kok bisa? Karena ujung hidupmu loh, coba kamu lihat nanti ya. Kamu lihat kan orang yang punya pernikahan bahagia itu, semoga papa mamanya sendiri yang bisa berbangga. Supaya anaknya bisa memanggil Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia bisa berkata, aku mau seperti yang ayah ibuku. Paling ampuh itu kalau papa mama jadi teladan. Tapi kalau nggak bisa, papa mama udah terlanjur jadi buruk, tapi sekarang mulai berubah pelan-pelan, paling tidak ingatkan anaknya. Kalau kamu nggak mau jadi seperti papa mama, jadilah seperti orang itu, orang ini. Kita bisa menjadi kesaksian yang negatif. Yaitu jangan jadi seperti aku, sakitku banyak, pedihku itu banyak. Kamu mau berakhir seperti ayah ibumu ini yang ancur-ancuran. Semoga orang tuanya cukup rendah hati. Kita bisa jadi kesaksian negatif, tapi lebih bagus kalau jadi kesaksian positif. Tapi arahkan mata anak muda itu kepada sesuatu. Kamu mau menikah seperti itu? Jaga kekudusan. Jangan jatuh. Fokusnya ke kebangkitan, bukan ke kematian. Coba beritahu sama orang yang bisnisnya udah ngos-ngosan, jatuh, ditipu teman lagi. Apalagi orang Kristiani. Bangkit lagi kerjakan, males aku. Mending aku jadi pengemis. Mending aku hutang kanan kiri. Tapi kalau kita kasih visi lebih tinggi, bukan beritahu sama dia, ayo bangkit lagi. Tapi kita kasih alasan kenapa dia harus bangkit. Kamu tahu nggak Tuhan belum selesai sama kamu. Kamu masih umur 30. Kamu jatuh sekarang itu. Kalau kamu hidup dengan sehat sampai umur 70 aja. Nggak usah 80. Kamu masih punya 40 tahun bisa happy sekali hidupmu. Kamu bangkit lagi. Apalagi sekarang ada 1000 gereja 1 juta murid. Kamu mau jadi bendahara kerajaan surga kan? Serahkan semua prosesmu. Yang Tuhan butuh bukan uangmu. Tapi waktu kamu bangkit lagi nanti Tuhan bisa pakai kesaksianmu untuk membangkitkan orang lain yang nanti sama-sama terpuruk. Selama bumi ini masih berputar pada porosnya, di bawah kolong matahari nggak ada yang baru. Nanti kemudian hari masih ada orang yang bodoh seperti kamu. Yang akan jatuh, tapi waktu itu kamu sudah pinter. Kamu bisa beritahu. Mungkin saat itulah kamu berbangga dan berkata, pengalamanku ternyata tidak semuanya sia-sia. Apa yang kuanggap kotoran itu ternyata bisa jadi pupuk dalam kehidupan orang lain dalam kegagalannya nanti. Kasih dia visi. Ini akan mengajari kita cara mendidik anak juga. Atau cara kita memotivasi. Jangan cari motivator. Semua orang Kristen itu udah lahir dengan DNA motivasi dari Allah. Tidak ada lebih memotivasi daripada kebangkitan Kristus. Tujuannya bukanlah kematian. Ngomong sama dia, kamu harus bangkit dong. Yang Tuhan butuhkan bukan uangmu. Uang bisa datang dari banyak tempat. Tapi serahkan prosesnya kepada Allah. Belum lagi nanti. Tunjukkan sama dia. Oh iya ya, kamu masih umur 33. Masih panjang jalanmu. Nanti suatu saat siapa tahu. Kamu bisa dukung misionaris. Kamu bisa sekolahkan orang yang harus puntung sekolah karena ekonomi.
Coba bayangkan, kamu nanti bisa bantu yatim piatu. Bangkit dia. Bangkit. Yang pinter-pinter memotivasi diri. Daud itu mengapi-apikan dirinya. Waktu dia mau dilempar di Siklak. Dia punya pilihan. Jangan suruh Tuhan, Tuhan kuatkan aku. Semua sumber kekuatan sudah ada padamu. Kan lucu. Kalau ada satu orang di depannya ada nasi. Dia sehat walafiat, bukan orang cacat. Dikasih minum, kasih semuanya pengemis itu. Ya. Kalau saya kasih semua di depan sana, ayo makan, ayo minum, dia kelaparan sebentar lagi itu, dia bisa busung lapar atau dia bisa kena penyakit macam-macam atau dia sungguh-sungguh sampai mahnya mati, nggak bisa terima makanan lagi. Ayo coba sudah makan. Lalu dia berkata, ayo suapi aku, kuatkan aku. Saya kan bilang sama dia, aku sudah membeli semua makanan untukku hidangkan di hadapanmu, hidangan di hadapan lawanmu. Kamu cuma tinggal diulurkan tangan, ambil di pinggan, masukkan di mulutnya. Itu aja kuatkan suapi saya. Bayangin Tuhan melihat kita dan berkata, apa-apaan? Semua sumber daya sudah kuberikan kepadamu. Semua sumber daya itu. Sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain. Miliki visi yang di luar dirimu. Menjadi milik orang lain itu bukan hanya menjadi milik Kristus. Tetapi memiliki Kristus itu bukan hanya keselamatan. Saya ajak kita mengerti. Orang yang menjadi milik Kristus, dia harus punya rasa memiliki terhadap Kristus. Yang membuat hidup saya beda dengan dulu adalah sejak saya dimiliki oleh Kristus, saya menjadi milik orang lain kan. Saya juga harus punya sense of ownership. Sejak hari itu saya adopsi hati Kristus. Mulai hari saya lahir baru, saya biasakan diri hidup dengan kode yang berbeda. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Saya adopsi di hati saya, beban Kristus bebanku. Seperti Ruth katakan kepada Naomi, your people, umatmu, umatku. Saya itu mati bagi hukum Taurat, supaya menjadi milik orang lain. Saya adopsi Anda di hati saya. Saya jadikan Anda itu adalah bongkahan besar tujuan hidupku. Sadarkah Anda? Itu yang membuat saya kuat. Itu yang membuat saya tidak jatuh. Itu yang membuat saya setia. Terima kasih jemaat. Without you, I cannot survive this long. Apa yang membuat seorang ibu, mama, kenapa kok dia melahirkan dengan sakit luar biasa, bersalin, buka 1, buka 2. Mau sesar pun, disuntik anestesinya juga, suntiknya seberapa. Mau lahir normal kayak lahir sesar, wanita itu mulia. Ketika melahirkan anak, apa yang membuat Anda tahan? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Kasih ayah bisa kalah. Makanya laki-laki gak tahan sakit. Coba lihat itu pinggan panas. Papa, waduh sakit. Mama, aduh, diangkat ini. Saya kaget. Saya kira laki-laki itulah kaum lebih kuat, wanita kaum lebih lemah. Siapa bilang? Perempuan itu kuat loh tahan sakit. Bayangin kalau sampai anak saya harus keluar dari perut saya pasti gak akan bisa tahan. Tapi dari istri saya, apa yang membuat Anda sengeri itu? Keluarkan benda alias manusia dari tubuhmu. Itu sakit setengah mati, kok bisa tahan? Karena visi kehidupan. Ini anak kan jadi besar. Ini anakku dan anak suamiku. Aku punya harapan atas anak ini, bahkan belum keluar anaknya udah dikasih nama. Nggak hanya dikasih nama, udah dibeliin baju yang lucu-lucu. Apalagi zaman modern udah tahu cowok atau cewek. Lemarinya itu setiap minggu udah dibukain semester terakhir. Lucunya, wangi-wangiannya. Ranjangnya udah dibikinkan. It's that vision that makes you strong. Visi kebangkitan itu membuatmu tidak peduli sama sakitmu. Tidak peduli dengan diri sendiri, tidak bergumul dengan dirimu sendiri demi bayi. Dan sekarang saya tanya, dear church, what is your spiritual bayi? Setiap kita ini dalam Kristus, kita punya sebutan itu mempelai wanita. Sekalipun saya laki-laki tulen seperti semua pria di sini. Tapi secara korporat, kita semua itu mempelai wanita. Berarti masing-masing kita harus melahirkan sesuatu. You must conceive something, harus mengandung sesuatu. Celakalah orang Kristen yang hidupnya tidak mengandung apa-apa dari adopsi Kristus. Kalau kita hidup hanya untuk diri sendiri, aku mau kerja sekuat-kuat, sekenceng mungkin supaya sekaya-kayanya. Supaya saya bisa pensiun sedini-dininya. Apa hubungannya sama Kristus? Orang dunia juga gitu. Apa yang membuat Anda milik Kristus? Gak ada bedanya sama orang dunia. Mereka juga demikian. Oh, aku mau menikah bahagia, anak muda nih. Supaya suatu hari I have the dream husband. Seperti itu loh. Minho atau apa itu.
Apa Lee Min Ho atau Ho Chi Minh? Ho Chi Minh itu Vietnam. What's the difference? Apa bedanya Anda dengan orang muda di luar sana yang tergila-gila? Bedanya nggak ada. Lihat ya, orang Kristen yang tidak mengandung sesuatu dari Roh Kudus. Orang Kristen yang hidupnya sekalipun tidak hidup dalam dosa. Tapi dia hidup bagi dirinya, nanti dia akan frustrasi dengan dirinya. Dan dia tidak akan jadi berkat bagi orang lain di long run. Dia tidak akan menemukan kebahagiaan, saya janji itu sama Anda. Kalau kita mempelai wanita, apa bayi rohani kita? Apa yang Anda adopsi dari Kristus yang membuat Anda menjadi milik Tuhan itu berbeda dengan orang di dunia. Apa bedanya? Apa bedanya? Orang muda harus beda. Pengusaha harus beda. Ibu rumah tangga harus beda. Jadi ini yang dimaksudkan dengan, sebab itu saudara-saudaraku kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain. Yaitu milik dia. Itu merema-rema di saya supaya kamu menjadi milik orang lain. Ya udah, saya milik Kristus, tapi apakah Kristus milik kita? Kalau kita itu pacaran kan gimana? Jatuh cinta. Kamu milikku, aku milikmu. Itu lo lihat di Kidung Agung. Aku milikmu, kekasihku. Kau milikku. Engkaulah, you're my close garden, atau engkaulah taman tertutup bagiku. Wow, romantis sekali Kidung Agung ketika Salomo dengan pasangan sejolinya, dengan kekasih hatinya, dengan istri sahnya itu, Gadis Sunem itu. Dia berkata, engkaulah, you're the close garden. You're a close garden, kau adalah taman yang tertutup bagiku. This garden not open for the public. Wow, manis ya. Tapi banyak orang Kristen itu hanya merasa dia dimiliki Kristus, tapi dia nggak pernah memiliki Kristus. Kalau Anda memiliki Kristus, kalau saya memiliki Kristus, semua dunia Kristus milikku. Bukan untuk saya cashkan untuk diri saya. Saya akan merasa gimana nama Kristus dicercah, saya ikut sakit. Umat Kristus menderita, ketika Tuhan diam-diam menggumam, siapa akan pergi untuk aku? Saya berkata, aku aja, your people, my people. Kalau tidak ada orang mau pergi, aku yang pergi untukmu. Nah pertanyaannya sekarang, sebagai orang Kristen, Anda dan saya sudah berapa tahun jadi orang Kristen? What have you adopted? What have you adopted? Kalau belum, saya tantang Anda. Jadikan 1000 gereja 1 juta murid ini mimpi kita bersama. Make it as much your vision as it is mine. Jadikan itu visi dan mimpimu, sebanyak itu adalah visi dan mimpi kami. Mumpung saya barusan fresh ngobrol-ngobrol sama para hamba-hamba Tuhan. Waktu saya melihat di tayangan itu, CG kita GMS Jerman, ada 78 orang di sana berkumpul. Berapa orang dibaptis kemarin Fukuoka, Tokyo, CG di situ. Wow. Membaptis beberapa, mereka baptis online di situ, di bathtub ini, di bathtub itu. Saya mau nangis loh, saya berkata, this is the reason why I live. Bukan berarti saya hidup hanya untuk itu aja. Anak saya juga harus sekolah, saya harus urusi rumah tangga. But I have a higher vision, saya menaruh kebangkitan sebagai visi kami sekeluarga. Visi tertinggi. What have you adopted from Christ? Paulus mengajarkan, barang siapa kehilangan nyawanya, memperolehnya bahkan malahan. Barang siapa mengejar dan mencari nyawanya sendiri akan kehilangan. Paulus berkata gitu. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan sorga. Jadi ternyata rahasia kita gak frustrasi sama diri sendiri. Hidup kita sendiri jadi happy. Terjadi terobosan kanan kiri. Ternyata cari kerajaan dulu loh. Bahkan ketika Paulus menjelaskan perjuangan dosa dalam tubuh seseorang, arti hukum Taurat. Dia selipkan di ayat 4. Kamu harus mati supaya jadi milik orang lain, milik dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Kita nggak bisa berbuah kebenaran kalau kita nggak dibangkitkan. Kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang nyata dalam hidup ini dan berdampak kekal, kecuali kalau visi kita benar. Kamu dibangkitkan baru berbuah bagi Allah. This is very powerful. Saya ngerti sekarang kenapa orang Kristen konseling tidak pernah mentas-mentas. Didoakan nggak pernah lepas-lepas. Dibantu konsultasi, semua pendeta datang ciprat sana sini. Minyak manapun juga dipakai, dari minyak zaitun, minyak Israel sampai minyak goreng. Enggak mempan. Mau konsultasi juga, selain pendeta salah satu konsultasi juga dengan ahli-ahlinya. Enggak juga mengalami berkat-berkat Allah. You want to know why? Ternyata solusinya sederhana. Prioritasnya salah. Dia enggak punya mimpinya Tuhan. Kenapa Tuhan harus menyertai kalau gitu? Mendingan hidup aja pas-pasan. Ngos-ngosan, mati masuk surga lebih enak. Tapi kalau di hidup ini kita mau melihat kemuliaan Allah dan berbuah. Jadikan visi kebangkitan. Sesuatu yang di luar Anda menjadi milik orang lain. Berarti bukan visimu sendiri. Menjadi visi pribadimu. Saya sarankan. Kenapa tidak jadikan 1000 gereja 1 juta murid. Menjadi beban doamu yang utama. Kalau perlu taruh di kantormu.
taruh di situ, bukan untuk stafnya, kantor pribadi. Kalau staf ya tentu ada value seperti tadi itu, stars, servanthood apa, itu harus ada. Taruh 1000 gereja 1 juta murid, cari masalah nanti di pabriknya. Tapi taruh di kantor pribadi, masuk ke kantormu, doakan 1000 gereja 1 juta murid dulu, doakan misionaris-misionaris kita. Kita sekarang ada 45 gereja lokal, 20 gereja satelit, 119 perintisan. Taruh di sana, didoakan. Baru setelah itu doakan dirimu. Anda akan lihat ya, ada banyak selesai sendiri di rumah tanggamu. Amin, amin. Itu yang membuat banyak orang tidak bisa bebas dari dosa, cengkeraman dosa. Bukan karena mereka itu belum dibebaskan Tuhan, belum ditebusnya. Tapi orang itu hidup dalam konteks yang salah. Dia itu berlumuran dalam kematian, dia belum terkoneksikan dengan kebangkitan Allah. Sayang ya, saya ajak sedikit lihat lagi beberapa. Kita lihat ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita sehingga kita sekarang melayani. Ini dia ternyata kunci. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Tulis ini. Adopsi visi Kristus. Minta buah sama Tuhan sesuai dengan visi itu. Rayakan ketika visi Kristus digenapi, bukan visimu. Coba catat ini sebagai preskripsi dari gereja siang hari ini. Lihat nanti, jikalau apa yang kau jamah tidak diberkatinya. Mark my words. Bahwa magicnya Tuhan, miracle-nya itu tidak terletak pada itu. Tuhan itu memberitahu ketika kau serahkan ke aku. Bayangin anak muda itu. Kelaparan dia masih pertumbuhan 5 roti 2 ikan. Dia pulang membawa berapa banyak roti. Rotinya tidak akan bisa beri makan dirinya sendiri. Dia akan makannya itu seperti jurang tak bertumpuan kalau anak umur sekian. Tapi dia memberi makan 5.000 orang. To him, bagi dia itu seperti a dream comes true. Seperti sebuah mimpi yang jadi kenyataan. Saya nubuatkan. Kalau Anda lakukan apa yang saya sampaikan dengan segenap dan tulus hati. Bukan berarti Tuhan itu berjanji memberi prosperity. Bukan. Anda akan lihat penyertaan Allah dalam setiap langkah kehidupanmu yang percaya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Menurut roh. Ada janji Immanuel di situ. Roh di situ itu pribadi. Aku tidak akan memberimu janji-janji palsu. PHP apalagi aku tidak memberikan kepadamu prosperity atau benda-benda yang seolah-olah sebagai jaminan. No, I'm giving you my very own spirit to walk with you. Makanya anak muda banyak yang menoleh ke belakang. 2 tahun udah gak pernah jatuh onani. Kenapa? Karena dia sibuk melayani orang lain dalam keadaan baru. Ternyata begitu. Jadi bentak-bentak anak kita percuma di rumah. Percayalah, suruh dia ke AUG aja. Saya garansi kita mau bentak-bentak dia, kasih CCTV di mana-mana gak ada gunanya. Suruh dia melayani. Bukan sebagai pelarian loh ya, pelayanan itu. Kasih dia motivasi kasih. Suruh dia melayani. Lihat nanti ya. Anda kaget. Kok bisa berubah sendiri? Anda tidak berbuat sesuatu. Tuhan semua yang melakukan itu. Ya. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Ya enggak, sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Coba lihat ya. Jadi sebenarnya kata jangan-jangan itu enggak salah sih. Cuman enggak mempan sama kita karena kita punya daging itu terlalu lihai. Tapi kalau Roh Kudus menjadi visi di depan kita. Kalau kita punya visi dari Roh Allah yang bukan berkenaan selalu dengan diri kita. Itulah kuncinya. Selihai-lihai daging kita jadi enggak nafsu. Karena visi itu menggairahkan. Paham maksud saya? Saya harap Anda bisa mengerti ini untuk berhenti rokok atau berhenti selingkuh dan sebagainya. Saya beritahu, kuncinya di sini. Tahu nggak kenapa orang itu liar? Karena tidak punya visi. Tanpa pengetahuan liarlah rakyat, dalam bahasa Inggrisnya without vision. When we do not have a vision, daging kita itu liar, very wild. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, ayat 9. Akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa pada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Lihai kan?
Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Jangan-jangan itu sebenarnya adalah perintah Allah di perjanjian lama. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Yang gak kudus itu daging kita sendiri. Oh, Pastor Philip, saya ngerti sekarang. Kenapa saya itu suka, sumpah, saya itu emosian. Saya itu suka marah. Sekarang kalau mau marah, as for me and my house, kata Yosua, aku dan seluruh isi rumah tanggaku, kami akan melayani Tuhan. Mau marah, anaknya sponsor. Papanya CGL. Mau marah, mikir, karena sekarang di rumahnya bukan hanya darah dagingnya, tapi saudara seimannya, rekan pelayanannya. Kita yang suka sumpah serapah, sekarang nggak bisa, karena besok mesbah keluarga. Jadi bukan jangan yang membebaskan kita dari kebiasaan lama. Yang membuat kita tidak bergumul dengan diri sendiri, struggling with ourselves endlessly, tanpa habis-habisnya. Ternyata, karena sekarang kita direservasi RSVP untuk sesuatu yang jauh lebih tinggi. Makanya kita dapat kekuatan dari ujung sana untuk berkata tidak kepada godaan dosa. Kuncinya di situ. Banyak orang Kristen datang ke gereja dengan begini, aku mau jadi lebih baik, nggak akan jadi lebih baik, saya garansi keluar Anda berdosa. Belum keluar udah dosa di dalam rumah Allah dalam pikirannya. Kalau Anda masuk ke rumah Allah dan kata, aku mau jadi lebih baik, nggak akan jadi lebih baik. Tapi kalau Anda masuk ke rumah Allah, berkata, Tuhan, aku tahu, aku hidup itu diizinkan Tuhan di dunia ini, karena Tuhan punya rancangan yang sangat indah, rencana yang luar biasa yang belum ada sejak Adam dan Hawa seperti sidik jariku. Ya, Pastor Dianggono tidak punya rancangan itu. Tuhan tidak punya rancangan itu atas Pastor Philip. Tidak punya rancangan itu atas Pastor Pau. Tidak ada rancangan itu atas Pastor Yeni, tidak ada. Rancangan itu hanya untukku dan itu tentunya berkenaan dengan saudara seiman. Semua rancangan Tuhan itu pasti bersenggol-senggolan sinergi dengan orang lain. Tapi ada sesuatu yang khusus untuk saya. I know I have a place in your heart. Aku datang ke gereja, aku serahkan tubuh jiwa rohku. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Pakailah aku. Seperti kebaktian tadi saya jelaskan visi pemakaian Allah. Ku serahkan anggota tubuhku sebagai senjata kebenaran. Use me. Anda keluar, bukan hanya akan dipakai Tuhan, Anda akan jadi lebih baik. Do not aim for the moon. You're not going anywhere kecuali makan mooncake. Jangan targetkan bulan. Targetkan matahari. Targetkan lebih tinggi. Saya harap ini menolong Anda dalam parenting juga. Ini prinsip dasar, karena Roma itu doktrin. Tapi doktrin ini hebat loh. Kalau kita bisa mengerti yang dimaksud Paulus, terobosan kanan kiri di hidupmu. Kecuali kalau saya bicara dengan orang yang sedang kesurupan, gak waras, nah gak bisa diajak berasio gini, rasional gini, gak bisa. Tapi kalau Anda itu bisa dengar dan tahu baik dan benar, baik dan buruk, benar dan salah. Saya rasa ini yang disebut dengan transformation of the mind atau pembaharuan akal budi, transformasi. Dan ini yang disebut oleh Kristus, kamu akan tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakanmu. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kita lihat sedikit lagi ayat 13 sampai ke bawah. Saya ajak kita lihat sesuatu yang tidak lumrah. Bukan saya jelaskan ayat per ayat, tapi saya ajak kita menghitung matematika. Coba lihat ya. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Oleh perintah itu. Ada hukum yang melindungi anak-anak kecil dan wanita terhadap KDART atau kekerasan dalam rumah tangga. Saya minta waktu sedikit lagi, paling 5-10 menit lagi. Selesai, agak overtime dikit, gak apa-apa. Gak keburu-buru kan, gak ada janjian dokter gigi kan. Dokter gigi tutup hari Minggu. Oleh perintah itu, kata-kata itu meremah. So, mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya. Oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya. Oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Oleh perintah, oleh perintah, oleh perintah, oleh perintah, oleh perintah, oleh perintah, oleh perintah. Tak jelaskan. Ada perintah, ada hukum yang melindungi wanita dan anak. Khususnya di luar negeri itu serius sekali loh. Sekali tabok gini, bisa masuk penjara papanya sendiri kalau dilaporin anaknya. Kalau di Indonesia masih lebih linear soal gitu-gitu. Oke? Sekalipun saya berada di bawah perintah itu, percayalah saya nggak pernah pukul anak saya bukan karena saya takut di penjara. Motivasi saya jauh lebih tinggi. Orang Kristen kalau mau menang terhadap dirinya sendiri, terhadap dosa, kebiasaan lama, kebiasaan buruk, terhadap apa yang membuatnya frustrasi, stagnasi. Nggak bisa nggak, motivasinya bukan menang. Kalau motivasi hanya menang demi menang, Anda nggak akan menang. Tapi kalau motivasimu kasih, engkau akan menang. Saya nggak mukul anak saya, bukan berarti saya nggak mendidik mereka, saya nggak pukul mereka, saya nggak kasarin mereka. Bukan karena saya takut dengan perintah, hukum, undang-undang segala.
Tapi karena saya mengasihi mereka. Bahkan tidak perlu diingatkan. Nggak perlu saya dipolisikan. Saya tidak akan pukul anak saya. Nggak akan. Nggak usah iming-imingi, takut-takuti saya penjara maksudnya. Nggak usah. Nggak usah. Saya tidak akan pukul. Karena saya mencintai mereka. Karena itu carilah dalam segala motivasi hidupmu. Termasuk money. Jangan pernah kita itu punya visi terhadap uang itu adalah supaya kaya. Karena itu bukan kasih. Tapi carilah visi yang lebih tinggi. Yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Jangan pernah kita membesarkan anak demi karena aku cinta anak. Nanti lihat ya, jambak-jambaan nanti dengan mama yang lain. Ketika tersinggung anaknya digimanakan. Malah justru tidak mendidik anaknya. Suatu hari saya berada di sebuah theme park nih. Nah, waktu saya berada di sebuah antrian ya. Sayangnya di Indonesia itu budaya antri kurang. Bukan theme park lah, sesuatu gitu ya saya lagi di sana. Itu ada satu mama saking cinta anaknya, saya mengerti lumrah. Itu dipaksakan untuk cut atau potong antrian. Ya, mau motong antriannya pendeta, ya pasti dikasih lah. Saya bilang, oke silakan. Ya. Tapi kalau saya tidak akan lakukan itu. Karena mama itu demi cinta, bukan kasih. Emaknya atau mamanya nggak tahu, kok terlalu tua ya sebagai mama. Tapi saya nggak tanya, saya nggak interview. Dia paksakan gitu, tapi itu tidak mendidik anaknya. Jadi sekarang bisa begitu, lain kali serobot kegadisan. Bagi saya enggak, kalau anak saya tunggu, antri, om itu dulu, tante itu dulu, kamu di belakangnya. Karena kasih akan mengajari kita mendidik dengan lebih baik. Cinta akan menghalalkan segala cara. Kalau Anda ibu rumah tangga, jangan besarkan anak Anda dengan cinta. Semua mama ya gitu, kalau perlu nanti Anda cakar-cakaran sama ibu lain. Di sekolah kalau enggak kenaan. Kasih, Lord, I give you my children, pakai satu jadi presiden. Pakai satu jadi CEO, satu jadi dokter. Aku minta mereka semua akan menjadi orang-orang yang membanggakan Tuhan dan berjasa dalam kehidupan orang, bukan cuma supaya cari jasa, tapi membuat perbedaan dalam hidup mereka. Kasih aku hikmat. Aku didik mereka dengan kasih, bukan hanya dengan cinta. Cinta itu nomor 2. Cintaku harus tunduk pada kasihku pada Yesus untuk mendidik anak-anakku. Do not have any other motivation in your life sebagai orang Kristen lower than love. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang saya ajak Anda ya, kalau kita tidak bisa hidup bagi Kristus dan orang lain, kebanyakan kita akan kalah dalam pergumulan pribadi kita. Sekarang cepat aja, saya ajak Anda untuk melihat dari ayat yang ke-15, ya, saya ajak kita melihat ya, saya kasih bocoran dulu. Ayat 15 sampai 24 nanti kita akan baca cepat, lalu 25 penutupan. Ayat 15 sampai 24 itu ada 10 ayat, 15, 16, 17, 18, 19, ya gitu ya. 15 sampai 24 itu 10 ayat. Dalam 10 ayat itu ada 34 kata ku atau aku. Sadarkah Anda? Ini Paulus bukan egois. Paulus itu sedang untuk mendemonstrasikan gimana cara terbaik untuk kalah dalam hidup ini. Gimana cara terbaik untuk frustrasi dengan diri sendiri. Dalam 10 ayat itu, saya yakin Paulus sengaja, dia menyebut kata ku atau aku. As long as you see Jesus, you will be straight. Selama kamu lihat Yesus, kamu akan lurus. Detik kamu lihat kanan kiri, kamu akan tenggelam lagi. Sama dengan dosa lain, tidak harus yang homoseksual, yang heteroseksual jatuh perzinahan. Selama kita lihat Yesus, rumah tangga kita utuh. Kalau kita tidak lihat Yesus, jangan-jangan selingkuh. Orang yang sabaran, Musa tuh pembunuh orang Mesir, tapi suatu saat dia menoleh dan membelakangi Allah. Lihat dia marah-marah, gak masuk ke tanah perjanjian, bukan? Saya beritahu, ada orang tanya sama saya yang gay, gimana saya sembuh? Saya bilang lihat Yesus. Lihat Yesus bisa berujung beberapa orang sembuhnya itu manifestasinya begini. Dia menikah dan bahagia. Bukan sebagai pelarian pernikahan, paham maksud saya. Tapi ada orang yang berkata, aku tidak menikah. Ya sudah. Nggak cuman orang yang punya kecenderungan gay, yang bisa nggak menikah tetap lurus sama Yesus. Seksualitas ditaruh di bawah laci. Diserahkan ke Tuhan. Ada keinginan, tapi dia tidak penuhi. Karena sekarang hidupnya terlalu sibuk, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sekarang dia punya visi lebih tinggi. Seks itu kan bisa cuma sampai usia tertentu. Minimal kalau tidak terjadi penurunan suatu hari juga nggak bisa. Dia merasa ini sementara. Kalau ini jadi masalah, aku serahkan ke Tuhan. Diserahkan ke Tuhan itu ada sebagian yang bisa menikah dan bahagia, puji Tuhan. Tapi ada yang berkata tidak menikah, kan sama aja. Kan juga ada orang yang tidak gay, yang heteroseksual dan normal, nggak kawin sampai seumur hidupnya. Kan ada kan di tetangga-tetangga kita yang tidak menikah. Kalau dia bisa, yang cenderungan gay juga bisa. Sebab dia juga punya kecenderungan jatuh sama lawan jenis. Tapi dia bisa single sampai dia mati. Kalau gitu kawin pasti bebas nafsu. Siapa bilang? Berapa banyak orang menikah selingkuh?
Jadi orang menikah pun tetap punya pilihan. Lihat Yesus atau enggak dalam rumah tangganya. Konteksnya bisa berbeda-beda. Firman Allah jangan ditawar saudara. Allah menciptakan gambar dan rupa Allah, pria dan wanita. Itu bisa dibengkokkan, baik itu homoseksual, heteroseksual juga bisa. Ada yang berkata Allah menciptakan pria dan wanita dan mempersatukan mereka. Bagi beberapa orang bunyinya gini, pria dan wanita-wanita. Itu namanya pembengkokan kebenaran. Ada yang berkata wanita dan pria-pria, bukankah wanita Samaria itu 5 suaminya, padahal yang 5-5 itu juga bukan suaminya. Berarti apa itu sembuh? Bagaimana kita bisa bebas dari kebiasaan buruk dan pergumulan diri sendiri. As long as we walk with Christ, memandang pada Kristus dan salibnya, tubuh kita ini hilang kuasa dosanya. Karena kita hidup oleh roh, bukan oleh daging. Percayalah, hidup itu sementara. Carilah kerajaan Allah. Semua masalah kita bergumul dengan diri sendiri itu akan frustrasi. Kalau kita fokus ke dalam. Tapi waktu kita fokus ke Tuhan, tiba-tiba hubungan kita dengan mama akan langgeng sendiri. Hubungan kita dengan papa akan langgeng sendiri. Tiba-tiba apa yang kita pertanyakan, ada jawaban. Tetapi kalau kita hidup bagi diri sendiri, segala sesuatu jadi masalah, kecil-kecil jadi pikiran. Segala sesuatu itu menyandungmu. Apa-apa kebingungan. Segala sesuatu jadi tidak pasti. Aneh ya. Enggak semua pertanyaan harus dijawab. Tapi waktu kita memandang ke Kristus, Dialah jawaban kita. Selama kita seperti itu hidupnya, Bapak, Ibu, Saudara, every day Tuhan memberimu kemenangan yang baru. Dan Tuhan siap membawamu di tahun yang akan datang ini dalam kemenangan-kemenangan dalam janjinya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.